Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa jami'an syuhada sunnah jamatul muqarrabin. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul aba'ana wa umatina wa jatina wa sallallahu syayyihina. Husnul mahatina al-asqiya. Wa asatihim wa talamidihim wa ahli baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi alamati syirki. Halaman 34 yang pakai kitab Minahus Saniyah. Yang kitab yang lain halaman berapa? Bisa dicari sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi alamati syirki ing dalam tanda-tandane sirik. Sirik itu menyekutukan Tuhan. Kalau bahasa kita apa ya? Poligami ya. Mendua hati. Itu sirik. Kita mengaku Allah itu Tuhan kita, tapi kami masih menuhankan yang lain. Atau masih mempercayai sesuatu yang lain yang mempunyai kekuatan di samping Allah SWT. Syirik yang paling jelas kita menyembah selain Allah, itu syirik paling jelas. Tapi bisa juga syirik itu kan bertahap toh, bukan bertahap, bertingkat. Yang paling vulgar itu menyembah selain Allah, itu syirik. Syirik paling kecil, masih ingat hadisnya? Apa syirik paling kecil? Kok lali? Adalah kita beribadah untuk selain Allah. Riya. Riya itu asyirkul agor. Syirik kecil adalah riya. Riya itu kita ibadah tujuannya untuk karena enek calon maratua, kemudian sholatnya khusyuk banget. Atau karena mbak sholat terawih di masjid itu apa? Karena orang yang ditaksir melu terawih di situ. Ada lagi syirik yang lain. Biasanya laki-laki nggowo apa yang gini? Cincin. Cincinnya gede banget. Ujian skripsi gawakno cincin. Wis pokoke didepno sing nguji, gak iso ngomong sing nguji. Nah, kita percaya bahwa cincin itu mempunyai kekuatan yang lain di selain Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi syirik. Kita bicarakan tanda-tanda syirik. Kala ngendika sapa Allah Kanjeng Nabi, ya Ali lil kafiri. Orang kafir itu salah alamatin indikator. Orang kafir itu mempunyai 3 indikator. Yang satu adalah asyakku, ragu-ragu fillahi ing dalam anane Allah Ta'ala. Orang yang meragukan Allah itu ada atau tidak, itu bisa menjadi kafir. Pernah belajar, kalau kita belajar filsafat, masih ingat ada ateisme, ada teisme. Kemudian yang di tengah-tengah ada apa namanya? Kok lali kabeh? Ada teisme. Teisme itu adalah orang yang meyakini bahwa Allah itu ada. Itu di kanan. Yang di kiri ateis A. Ateis itu artinya meyakini Allah itu tidak ada. Alam ini muncul dengan sendirinya. Tuhan itu tidak ada. Yang satu beriman adanya Allah. Yang satu meyakini Tuhan itu tidak ada. Masih ingat salah satu tokoh besar ateisme modern yang baru kemarin meninggal, siapa tokoh fisika? Stephen Hawking. Ngerti toh? Pokoknya ikulah. Salah seorang tokoh besar yang dia meyakini alam ini muncul dengan sendirinya, nggak perlu Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Itu ateis. Dia dianggap ateis.
Tapi ada yang tengah-tengah. Dia percaya Tuhan itu yang menciptakan alam, tapi setelah alam ini tercipta, Tuhan tidak lagi berfungsi. Apa namanya lupa. Kalau nggak salah deisme itu, nanti dicek ulang kalau keliru. Mereka percaya Tuhan itu yang menciptakan alam ini Tuhan. Itu mereka percaya. Tapi bagi mereka, alam ini diciptakan Tuhan dengan sedemikian hebatnya. Jadi udah hebat banget, udah fix banget. Karena itulah kemudian alam ini berjalan seperti hukum Tuhan. Jadi orang yang tengah ini itu menganggap menganalogikan kayak tukang jam. Wong sing gawe jam itu nggawe dengan jam dengan segala settingan yang bagus. Setelah jam ini berjalan, maka yang gawe jam sudah nggak punya fungsi. Jadi udah selesai. Jadi Tuhan hanya sebagai kholik, tapi tidak sebagai Rabbun. Padahal kita kan diajarkan Alhamdulillahi Rabbi. Tuhan itu tidak hanya menciptakan, tetapi juga mengatur semesta. Yang deis tadi meyakini Tuhan itu menciptakan alam, tapi tidak mengatur alam. Itu tengah-tengah. Itu ono juga yang begitu. Nah, kalau kita diajarkan Allah itu kholik yang menciptakan sekaligus Rabbun yang mengatur. Jadi Allah tidak hanya menciptakan alam, tapi juga menentukan keberlangsungan alam. Sampai kemudian wa ilaihi turja'un. Alam ini selesai. Orang yang meragukan keberadaan Tuhan, apakah Tuhan itu sebagai pencipta atau Tuhan sebagai pemelihara alam, maka itu adalah kafir. Kalau di dalam agama lain masih ingat ada fungsi Tuhan, ada sebagai pencipta, ada sebagai pemelihara, ada lagi sebagai apa? Ada Brahma, ada Siwa. Apa satunya? Kita juga lupa. Biasanya eling ketemu ngumpul ning kene bareng ini santri kok malah lupa. Ketut lali. Tapi nanti dicek lagi. Jadi ada fungsi Tuhan sebagai pencipta, ada fungsi Tuhan sebagai pemelihara, ada fungsi Tuhan sebagai memberikan punishment. Ada Brahma, ada Siwa, ada satunya lagi apa? Apa? Hah? Wisnu, pemelihara. Wisnu itu pemelihara atau apa? Nah, pokoknya ngono iku lah. Artinya di Islam, di agama lain juga ada kepercayaan itu. Di Islam juga ada Tuhan sebagai kholik, Tuhan sebagai Rabbun, yang satu lagi Tuhan sebagai pemberikan punishment bagi yang durhaka. Silahkan maju. Yang di belakang nanti gelundung ke kamar mandi. Satu sakun. Yang kedua wal bu'du. Oh, ini maju aja atau yang belakang udah maju ke sini. Nanti kedinginan. Karena kasihan. Kedinginan. Oh, gak iso tangi. Kaku nang gurih. Asaku satu, tandanya orang kafir. Yang kedua wal bu'du. Lan tidak suka fi ibadillah ing dalem ibadah maring Allah Ta'ala. Lah dijak apik itu tidak seneng. Ayo mbak, ngaji. Enek to tanggapannya. Ayo mbak ngaji. Ngaji mana? Kayak kita santri enggak lah. Semoga kita enggak gitu. Nabi mengatakan salah satu bentuk perilaku yang enggak baik, yang itu indikator kekafiran, adalah dia enggak seneng lah diajak baik. Kadang kita tuh terucap, mungkin guyonan, tapi tulus dari hati yang terdalam. Keluar dari alam bawah sadar kita. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, lah diajak ibadah itu enggak seneng. Yang ketiga wal ghaflatu. Antaatillah saking taat maring Allah, lupa. Lah diajak lupa. Kok gak ngaji, Mbak? Wih ngapunten supe.
bolak-balik kok lali. Kok gak ini? Ngapunten lupa. Orang yang mudah melupakan ibadah, orang yang gak suka ibadah, orang yang meragukan Allah, itu katakan di Nabi termasuk indikator dalam hati dan jiwa kita mungkin ada indikator kekafiran. Cobalah kita belajar membenahi diri kita, belajar memperbaiki pribadi kita tentang perilaku-perilaku seperti itu. Kadang ya mungkin guyonan omongan kita, tapi sesungguhnya dia muncul dari alam bawah sadar kita. Artinya alam bawah sadar kita itu begitu. Kita kan sering padahal alam bawah sadar itulah sesungguhnya kepribadian kita. Kalau kita belajar akhlak itu definisinya adalah sikap dan perilaku yang kita lakukan tanpa harus dipikir, karena dia menjadi alam bawah sadar kita. Kalau kita kesandung, astagfirullahaladzim, itu kalian alam bawah sadar kita yang muncul, yang ada ya astagfirullah itu. Tapi kalau kesandung delok sok enak wong, wah enak wong, astagfirullahaladzim. Itu berarti belum menjadi alam bawah sadar. Sama dengan begini enak wong minta, kemudian nengkone ada orang lain, kita ngasih dia sebagai pengemis tadi, kita kasih karena sungkan ada orang lain, maka berarti itu belum menjadi akhlak kita, belum menjadi perilaku. Perilaku itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara spontan, tanpa harus dipikir dan dipertimbangkan, karena dia lahir dari alam bawah sadar kita. Nah sekarang kan yang harus kita biasakan adalah bagaimana kita menanamkan sikap dan perilaku itu masuk di dalam alam bawah sadar. Alam bawah sadar inilah yang kemudian nanti akan menjawab pertanyaan mungkar nakir. Soalnya kan wis apa namanya? Take home kan? Soalnya mungkar nakir ketika kita mati, soalnya kan kita sudah dikasih tahu, sudah take home. Man robuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka. Kan itu. Wa ma robuka, soalnya dikekno. Kayak saiki Anda sudah bisa jawab. Sudah tahu soalnya itu, nanti itu kita nggak kayak ujian UTS yang kita nggak tahu soalnya. Allah Ta'ala, Kanjeng Nabi sudah sangat pemurah. Nanti lah kita mati soal pertanyaan mungkar nakir itu loh. Tapi karena di alam kubur kita itu setengah hidup setengah mati. Kan kita tidak hidup benar, tapi juga tidak mati benar. Kalau dalam ini kan alam barzah, alam tengah-tengah antara sadar dan tidak sadar. Maka ketika alam kita setengah sadar dan tidak sadar, maka yang muncul itu adalah alam bawah sadar kita yang menjawab itu. Apakah alam bawah sadar kita itu kenal Allah, kenal Kanjeng Nabi, kenal Al-Quran, kenal agama. Sehingga kita nggak iso, Mbak, engko lak gini ya, digolek nerpekan. Nanti kuburku jangan diuruk. Jadi biarkan di dalam tanah itu yang lubang lombo dikasih LCD misalnya manro buka. Kan nggak bisa wong kita itu nggak hidup dalam keadaan sadar sepenuhnya. Sehingga kan kita nggak akan, apa yang jawaban kita itu sesuai dengan alam bawah sadar kita. Karena itulah mari kita belajar bagaimana menanamkan kebiasaan sehingga dia menjadi bagian dari alam bawah sadar kita. Kesandung, astagfirullahaladzim. Begitu anak wong ngemis, kita ngasih tanpa harus mikir. Ini anak dosen pembimbingmu kayak gini. Enggak. Anak orang digolak-golaki. Calon mertua orang. Atau calon kakak ipar. Kan nggak perlu nyari itu. Kita harus kepribadian kita itu yang harus kita kembangkan. Itu hadis pertama. Kedua, kita lanjutkan. Ya Ali, lil munafiki iku kedhi orang munafik salasu alamatin. Ada 3 indikator. Kata Nabi, orang munafik itu tandanya 3. 1, idza hadasa, nalikane berbicara kadzaba, dia berdusta, lae ngomong goroh. Kalau ngasih informasi hoax. Kita kalau sekarang banyak hoax, kalau kita suka nyebar hoax, maka berarti kita harus evaluasi diri kita.
Kita itu kan harus hati-hati ketika menyebarkan berita. Tidak semua yang kita terima bisa di-share toh. Karena itu harus dipastikan berita itu harus benar. Orang yang artinya kalau Kanjeng Nabi mengatakan idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara dusta, itu kan sama dengan kalau kita update status ternyata update status kita hoax atau menyebarkan berita bohong. Kita kan kadang kita itu cenderung begini, kalau menerima berita dari kelompok yang sama, dari geng kita, buh bener buh enggak, kita dengan sangat mudah men-share. Ada kecenderungan gitu toh? Atau yang menguntungkan kelompok kita, apalagi kemarin menjelang pilkada pemilu, terus pokoknya karena kita milih pasangan tertentu, maka siapapun informasi terkait pasangan yang kita dukung itu langsung di-share. Sebaliknya informasi yang tidak baik yang terkait dengan orang yang kita tidak dukung langsung di-share. Itu kan sama dengan idza hadatsa kadzaba. Karena itulah kita hati-hati, karena itu sering Ustaz sampaikan, mari kita belajar tidak mudah men-share informasi sebelum dipastikan itu benar. Quran bolak-balik ngajari kita, kalau datang informasi dari orang lain, maka harus dipastikan, divalidasi informasi itu. Pastikan itu benar. Dan kita juga tahu, tidak semua yang benar itu bisa di-share. Apalagi yang bohong. Yang bohong itu jelas nggak bisa di-share. Yang benar pun kan belum tentu bisa di-share toh. Karena ada sesuatu yang benar, tapi kita harus pertimbangkan kira-kira manfaat nggak nge-share itu. Ya bener misalnya koncone sampean nambangi teman kita loro, terus diomongi dokter, Mbak koncone sampean itu kritis banget. Menurut hitungan dokter karek 3 bulan umurnya. Terus kemudian, Mbak ya Allah aku mau loh. Diomongi dokter umur sampean kamu 3 bulan. Loh, yang Anda sampaikan itu benar, tapi kan nggak pas. Tidak semua informasi yang benar bisa kita share. Kan gitu, itu contoh paling mudah. Sehingga apalagi yang bohong. Yang benar aja loh, belum tentu kita bisa share karena konteksnya yang harus kita hati-hati. Apalagi yang bohong. Nabi mengatakan salah satu tanda orang munafik adalah idza hadatsa kadzaba. Yang kedua, wa idza wa'ada, nalikane apa wa'ada? Janji, akhlafa, mongko tidak memenuhi janji. Lai janji tidak memenuhi. Janji ini kan bisa juga ini toh bukan sekedar Mbak aku mari isak ke rumahmu, ternyata habis isak nggak datang, kemudian besok ketemu, wah ente munafik katanya janji tadi malam ke rumah. Itu ya janji benar, tapi kan janji itu bisa lebih luas dari itu, bukan sekedar itu. Ketika kita mengambil prodi, misalnya Anda ngambil prodi apa ya kebanyakan sains, atau kita ngambil prodi IPS, maka berarti kita akan bekerja sesuai dengan kompetensi kita, gitu kan? Karena ketika ngambil jurusan tertentu, prodi tertentu, itu artinya kan itulah tekad kita, wilayah garapan kita, kan begitu. Jadi kita itu sama dengan kita berjanji akan bekerja sesuai dengan bidang kita adalah prodi itu. Ketika kemudian kita bekerja tidak sesuai bidang kompetensi kita, itu kan berarti kita tidak memenuhi janji kita. Kan bisa begitu toh? Padahal itu akeh banget. Prodi IPS ngajar matematika, prodi matematika ngajar kedokteran, enak lah. Ya nggak tahu lah, pokoknya nggak sesuai dengan itu, artinya kan kita itu disuruh untuk bekerja sesuai dengan kompetensi kita, kompetensi masing-masing, yang kalau dalam bahasa manajemen disebut profesional. Ketika kita tidak bekerja sesuai dengan bidang kompetensi kita, berarti kita tidak profesional. Orang yang bekerja secara tidak profesional itu kan berarti sama dengan orang yang tidak memenuhi janjinya. Kan begitu kalau dalam konteks yang lebih luas. Yang ketiga, wa idza tumina, nalikane dipercaya, khona, mongko khianat.
percaya itu kan bukan sekedar Mbak aku titip sepeda motor ya, kan bukan sekedar itu toh. Ketika Anda menikah, maka kan kemudian Anda disai amanah, dititipi anak maratuwa. Apalagi kalau laki-laki kemudian apa akad nikah itu? Angkah tukah, siapa yang udah hafal? Wazawastuka, aku nikahkan kau, aku nikahkan dengan anak perempuanku. Maka bagi Anda yang di rumah yang laki-laki, ketika Anda dinikahkan oleh mertua, aku nikahkan kau dengan anak perempuanmu, dengan anak perempuanku, maka kan berarti laki-laki ini menerima amanah untuk tanggung jawab terhadap anak perempuan tadi. Ketika dia tidak memelihara amanah itu, berarti kan nggak benar. Dipelihara cik nganten anyar tok. Mari ngono wis nganten kawak golek anyar. Dia lupa sinetron kan. Itu kan tidak tuminah khona. Sama dengan juga Anda ketika Anda jadi istri, itu kan berarti Anda diamanai untuk merawat suami. Ambek maratuwa itu diajari, "Nduk, suamimu itu senengane makan ini, diajari masak ini. Paham, Nduk?" "Oh, paham." Begitu pindah neng rumah baru, neng kosan, nganten telepon ambek mertuanya. "Nduk, gimana suaminya? Sudah dimasakkan?" "Oh, sampun." "Apa?" "Indomie." Cuma masak Indomie aja mertuanya susah payah. Apapun posisi kita, itu berarti kita menerima amanah. Ketika kita tidak memenuhi amanah itu, berarti kita telah khianat. Apakah kalau Anda jadi istri, Anda jadi ibu, ketika kita nikah, kita punya anak, maka anak itu kan amanah. Sehingga kalau Ustadz doa itu biasanya gini, "Ya Allah, amanahmu yang pertama, itu amanahmu yang kedua itu." Kita tidak pernah ngomong, "Itu anakku, itu amanahmu." Karena itu yang tanggung jawab Allah Ta'ala. Suatu ketika sakit, anak-anak itu pernah sakit, semua di rumah sakit. Semuanya nginep di rumah sakit, karena sakit kabeh. Kita lagi nggak punya uang. Kita hanya berdoa, "Ya Allah, ini bukan anakku, itu amanahmu. Karena itu amanahmu, dan sekarang dia sakit, maka berarti engkau yang harus tanggung jawab." Ya kan begitu toh? Loh, kenapa kemudian kita yang harus tanggung jawab? Wong itu makhluk ya Allah Ta'ala deh. Kan gitu. Karena itu kan kita nggak perlu mengklaim. Amanah kita, anak-anak kita, amanah kita. Kalau Anda jadi guru, murid-murid Anda itu amanahmu. Amanah kita. Karena itu jangan lupa, kita harus mendidik mereka dengan serius. Karena itulah yai-yai kita, yai-yai sepuh itu, mereka kan mesti Fatihah untuk para santrinya. Kenapa? Karena itu amanah yang diberikan Allah pada kita. Loh, orang tua santri itu datang ke rumah yai untuk menyerahkan putranya. Itu kan amanah. Sehingga kalau kita, karena itulah dulu yai-yai sepuh itu, ketika kita rame rokok haram, yai-yai sepuh di Pondok Salaf kan, kalau mereka haram ya silahkan, tapi bagi saya, kata yai sepuh, rokok itu menjadi wajib. Loh, kok bisa wajib? Loh, karena kan saya punya diserai banyak santri. Karena saya diamanai punya santri, saya harus ngaji untuk mendidik mereka. Sementara kalau saya gak ngerokok, gak iso ngaji. Sehingga kalau ngaji harus ngerokok sedar-seduh. Karena itu rokok menjadi wajib. Karena dengan rokok itu dia bisa ngaji. Kalau gak ngerokok, gak iso ngaji. Itu kan mereka. Kayak kita ya gak ngerokok lah. Karena nggak apa kalau ustadznya nggak suka baunya. Nah, apapun kalau Anda jadi guru, Anda jadi orang tua, Anda jadi istri, Anda jadi suami, posisi apapun itu adalah amanah yang harus kita pegang. Jangan pernah khianat atas amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Idza tuminah khona. Ada tambahan bonus satu. Wala tangfa'uhu, dan tidak manfaatihu ing munafik apa mau idatun.
Ini yang tambahan. Yang biasanya masyhur hadisnya kan cuma 3 itu. Idza hadasa kadzaba wa idza wada ahlafa wa idza tumina khona. Udah. Nah, ini Kanjeng Nabi mengatakan ada 3, tapi masih ada tambah 1. Wala tangfa'uhu, dan tidak memberikan manfaat hu ing munafik apa mau'idzatun. Mau'idzah. Artinya orang munafik itu biasanya kalau dikasih mau'idzah, dikasih nasihat, itu enggak mempan. Karena wis karepe dhewe. Dia ngikuti maunya sendiri sehingga enggak mempan mau'idzah. Ya Ali, kita lanjutkan. Lil mura'i iku kedhi orang yang riya. Riya itu apa riya itu ya? Pamer. Yang riya itu beramal bukan karena Allah. Jadi maunya karena ingin popularitas. Jadi update status karena populer. Terus apa lagi? Pokoknya maunya yang populer, riya. Lil mura'i ku kedhi orang yang riya salasu alamatin utai 3 indikator. 1, kata Nabi, yutimu menyempurnakan ruku'ahu ing ruku'e wa sujudahu ing sujude ma'an nasi. Sartane manusa. Kata Kanjeng Nabi, wong riya itu biasanya lagi salat, terus salatnya itu bersama yang lain, itu kusuk banget. Wow, akbar. Pokoknya wis gayane mantap lah. Jadi ruku'e sempurna, sujudnya sempurna, salate suwe. Iku lae di masjid, ketemu banyak orang. Tetapi wayung kisuhu, mengurangi sapa muraihu ing salat idza shalla, nalaikane salat wahdahu, dengan sendiri. Tapi lae salat sendirian, cepete minta ampun. Wis salat dhuwur, Mbak. Sampun. Kok urung enek 5 menit semari. Pun hafal, Ustaz. Justru mestinya kita itu diajarkan kalau kita itu sholat bareng jamaah atau banyak orang, sholatlah biasa saja. Sederhana aja, biasa saja. Tapi lah pengen sholat sendiri, maka sing suwe. Jadi sholat lama itu justru ketika sendiri, bukan dibalik. Kanjeng Nabi kalau kita lihat sholatnya Nabi dalam banyak hadis, Nabi itu sholatnya kan biasa aja toh. Malah kadang cepat banget kalau krungu ada anak nangis. Ada hadisnya, masih ingat? Dulu di Bulughul Maram juga ada. Jadi suatu ketika Nabi itu jamaah, kemudian di belakang ada anak kecil nangis. Akhirnya Nabi itu mempercepat sholatnya. Karena khawatir nanti karena anaknya nangis, khawatir ibunya yang ikut jamaah itu menjadi gelisah. Akhirnya sholatnya dipercepat. Gak kalau ngimami karena hafid, ngimami Isa, Baqarah. Enggak. Kalau ingin Baqarah sendiri nanti di malam hari. Tapi itulah sholat jamaah Nabi itu biasa aja, artinya ya wajar lah sholatnya. Tapi kalau beliau sholat sendiri, Anda bisa lihat di dalam Sunan Tirmidzi yang banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi itu kalau sholat malam nggak banyak, kadang hanya 2 rakaat atau 4 rakaat. Kata Sayyidah Aisyah, sholat Kanjeng Nabi itu setelah tengah malam biasanya sampai subuh. Sampai subuh itu hanya 4 rakaat. Sehingga kadang ruku'e suwe. Ada toh hadisnya Anas bin Malik. Suatu ketika kata Anas, saya itu makmum sholat tahajud Kanjeng Nabi. Begitu rakaat pertama yang diwaca Baqarah. Kemudian ruku'e suwe. Kemudian sujud. Kata Anas, sujudnya Nabi itu lama sampai saya ketiduran. Kayak kita lah, ternyata ya podo kita. Ketiduran, Nabi itu masih sujud. Coba. Itu kan menunjukkan Nabi itu justru sholat yang lama itu ketika beliau sendiri. Nah, kita dibalik. Pak akeh wong, koyo mantap. Lah dewean neng kamar, cepet banget. Enggak, Nabi enggak begitu ngajari kita. Lah banyak orang biasa aja lah sholatnya, sederhana aja. Tapi kalau pengen suwe ketika sendiri. Nah, orang yang riya itu justru dibalik. Itu satu. Yang kedua, wayan sutu. Lan seneng sopoman lil mar'i maring seseorang alladzi yusni, yang memuji sapa mar'i ali ngatasi man. Yang kedua, kalau ada yang memuji dia,
maka dia menjadi senang banget pada orang itu. Tapi dia dikritik, dia benci banget pada orang yang kritik. Padahal justru kalau kita diajarkan itu, teman itu adalah orang yang bisa mengingatkan kita ketika kita salah. Jadi teman itu bukan orang yang mesti selalu memuji. Bahwa kita itu manusiawi, butuh pujian, dan senang pujian itu manusiawi. Tapi sesungguhnya yang dibutuhkan itu bukan orang yang memuji, tapi yang bisa mengkritik kita. Sama dengan kalau Anda nulis skripsi. Skripsi yang, kalau teman yang baik kan gini, Mbak, tak wacane skripsimu. Gitu waca, aku nggak paham tuh. Maksud skripsi ini apa tuh sampean? Bulet bahasanya. Ketika teman kita mengatakan itu, justru kita menjadi senang. Karena dengan begitu kita tahu ada kelemahan mendasar di skripsi kita. Daripada dicorai pembimbing. Kan lebih baik itulah teman. Bukan kok, ya apa skripsiku? Wah, sapik tenan, Mbak. Padahal orang lain nggak bisa baca. Ini apa tuh maksudnya kok bulet gak jelas, subjek. Skripsiku, moro-moro. Kalimatnya rong mari titik. Iki apa tuh maksudnya iki? Atau gak nek subjeke. Kalau saya jarang banget ngoreksi bahasanya. Saya bilang nanti lah tak koreksi bahasanya tambah suwe. Nanti gak mari-mari skripsimu. Kita mestinya justru seneng pada orang yang bisa mengkritik kita, ngasih masukan. Nah, orang yang riak justru sebaliknya. Justru dia itu hanya seneng kalau dia dipuji, tapi tidak seneng kalau dikritik. Itu yang kedua. Wayal kuru lan zikir sapa riya Allah ing Allah fil khala ing dalam tempat rame. Lae tempat rame dia zikir, tetapi wala fil mala ora ing dalam tempat yang sepi. Lae dhewean enggak pernah zikir, sibuk gawe HP. Gua nek koncone langsung HP dilepas langsung silo madheng mulon. Ya, saat kita masih di sholat di musola, isu-isu Ustaz munggah, loh, sapa iki wis wudu apa urung kok sila madheng ulon. Koyoke tadi urung enek arek kok mara-mara wis sila. Ternyata yo nanti tinggal sholat metu ya. Orang yang riya biasanya zikirnya itu hanya ketika ada orang. Ketika nggak ada orang, justru tidak zikir. Nah, ini kan artinya menunjukkan ada perilaku kita yang bukan untuk Allah SWT. Kalau kita itu sadar bahwa kita itu untuk Allah, ikhlas, maka yang dilihat Allahnya. Sehingga enek orang atau nggak enek orang, kita zikir. Justru kita akan menikmati keberduaan bersama Allah SWT. Sehingga malam hari itu kita menjadi lebih asik untuk sholat. Sama dengan Anda menikmati keberduaan dengan HP. Kan justru ketika enek wong akeh ning kamar kan kita nggak nyaman banget. Tapi justru wis koncene turu kabeh kita HP-an, chattingan, menikmati keberduaan dengan HP-nya. Sehingga ada toh enek teman santri, Ustaz, konco kula niku lho, lek dalu kalau malam itu wajahnya bercahaya. Di kemulan. Itu ora bercahaya. Itu yang kemulan tapi nggawa chattingan. Nah, artinya kita itu mestinya begitu. Jadi marilah kita rubah yang biasanya kita itu ibadah karena orang menjadi ibadah karena Allah SWT. Sehingga yang dilihat itu Allahnya, bukan orang. Sehingga dipuji orang atau tidak, kita tetap rajin ibadah karena niatnya adalah tulus pada Allah SWT. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri untuk malam ini. Kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.